Semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Inilah pernyataan anggota DPR RI Anita Jacobagah yang kemudian memantik reaksi warganet di jagat maya. Kritik Anita atas kebijakan naturalisasi PSSI di bawah komando Ketua Umumnya Erick Thohir yang disampaikannya saat rapat bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 4 November 2024 lalu itu memicu reaksi keras dari warganet. Apalagi kritik terlontar di tengah PSSI tengah ngebut untuk segera melakukan prosesi sumpah WNI untuk pemain bertahan asal klub Copenhagen, Denmark, yakni Kevin Dix. Kalau memang perlu jangan atletnya kita ambil, tapi pelatihnya dong kita ambil dari luar negeri. Kalau misalnya pelatih kita dianggap belum mampu untuk mencetak atlet-atlet yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, kalau dia ngomong kayak banyak kok atlet-atlet, ya udah kalau ngomong gitu ya buktiin dong, bina dong gitu. Jangan asal ngomong aja, emang gampang bina atlet. Emang bina atlet kayak sekarang tiba-tiba orang di pinggir jalan mau jadi atlet gak? Kan enggak. Dari kecil lu kasih makan yang bener, latihan yang bener, itu baru bener. Kalau cuma ngomong doang terus gak ada buktinya, lagu lama lah, kita udah gak ada zaman itu. Sebenarnya aku gak mau bilang naturalisasi sih, aku sekarang nyebutnya diaspora. Jadi kemarin pas rapat itu kan sempat viral tuh rame, ada ibu-ibu ya, kalau gak salah Bu Anita ngomong yang mungkin sedikit bertolak belakang sama opini kebanyakan masyarakat Indonesia saat ini. Malah ada juga bapak siapa itu yang orang Medan itu buat kata-kata bagus sekali. Jadi sebenarnya anak-anak diaspora ini dia kan tidak bisa milih dia dilahirin di mana gitu. Jadi kayak anak yang pulang ke rumahnya lagi aja sebenarnya. Karena kan yang sekarang naturalisasi sekarang kan memang dilihatnya yang ada garis keturunannya gitu, nggak sembarangan gitu. Jadi menurut aku ya kayak anak yang pulang ke rumahnya aja, nggak ada masalah. Lebih baik maksudnya kalau belum tahu pasti apa yang dibicarakan, tahan-tahan dulu aja gitu kan. Saya hargai aja pendapatnya. Namanya beliau juga wakil rakyat dan kebetulan di Komisi 10. Komisi 10 itu kan komisi yang salah satunya menangani bidang olahraga ya. Saya sih nggak apa-apa, ya. Tapi maksudnya dasarnya apa gitu kan? Kita nih dalam pengembangan olahraga, apakah beliau tahu itu tuh ada grand design, ada medium design, dan ada yang short term design. Dan menurut saya yang dilakukan sama Pak Erick Thohir, saya akuin ini memang bagus. Meski tidak sepenuhnya menolak proses naturalisasi yang tengah dikejar Erick Thohir untuk Kevin Dix, namun kritik Anita dirasa netizen berlebihan, apalagi sebagai pemain yang diperkirakan akan memperkuat lini pertahanan hingga diisukan menggantikan posisi Mads Hilgers yang tengah mengalami cedera. Kehadiran Kevin sangat ditunggu pecinta sepak bola tanah air. Pertanyaan menyentil Anita tentang sampai kapan PSSI akan menaturalisasi pemain dan membandingkan dengan banyaknya pemain lokal berkualitas pun tak ayal memicu pro kontra di kalangan netizen, tak terkecuali di kalangan selebriti. Di jagat maya bahkan bertebaran cibiran di kolom komentar. Uniknya ada komentar bernada satir tapi jenaka, terutama netizen yang mengusulkan anggota DPR RI agar dinaturalisasi. Pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Padahal mereka di sana juga dilatih. Ya, pas ibu itu bilang ya mudah-mudahan ini yang terakhir. Terus kan Bang Dito langsung bilang ya kayaknya ini nggak akan yang terakhir deh. Saya ngasih tahu aja jangan sampai kaget. Nah udah itu jawabannya itu. Kan maksudnya pasti ada garis keturunannya kok, bukan sembarangan gitu. Pendapat ibu itu dasarnya apa? Beliau apa udah punya skema? Sebagai orang Komisi 10 punya skema gitu, skema olahraga nasional, pengembangan seperti apa? Kan beliau bilang tuh, banyak tuh di mana? Seperti apa? Pengembangannya udah sejauh apa? Connect nggak sama pembinaan di timnas? Itu sih. Kalau saya lihat sih kayaknya beliau belum punya itu tapi udah ngomong. Kita yang dari daerah-daerah juga pasti kita tahu lah, banyak yang berpotensi, banyak yang memiliki skill-skill bola yang lebih baik. Akan tetapi dari mungkin biaya atau mungkin dari transportasi mereka yang tidak bisa membuat mereka itu ke kota-kota yang lebih besar untuk mereka menjadi maju gitu loh. Tidak ada supporting dari kepala daerah mereka di setiap daerah masing-masing mungkin. Mana ada sih mematikan hidup, kan saingan gitu. Dari kalian mau lahir aja itu kan udah balapan juga kan tuh, maksudnya di perut ibu kalian gitu. Jadi ya hidup itu saingan. Kalau pemain lokal bagus ya
saingan lah gitu. Kenapa harus mematikan? Nggak ada lah kata-kata mematikan. Saya ngerti, bagusnya aja lah. Oke, pakailah yang benar-benar full darahnya Indonesia. Saya ngerti. Tapi kalau kita berbasis cuma nasionalisme, saya rasa itu nggak baik. Apalagi kalau kita mau bicara ngembangin olahraga. Karena saya paham banget ngembangin olahraga. Jangankan bola, saya ngembangin olahraga yang bela diri aja. Itu sulit sih. Kita mesti bawa pemain kita, atlet kita, fighter kita untuk bertanding dulu di luar. Biar dia lihat, akhirnya dia bawa ilmunya itu pulang ke sini. Lalu kalau udahlah, stop lah. Ini natural aja. Mereka semua punya darah Indonesia kok. Gak ada masalah. Dan mereka udah cinta kok sama Indonesia. Bisa dibuktiin kan itu? Apa nggak bisa dibuktiin? Itu sih pertanyaan. Di tengah euforia pendukung timnas yang begitu menggilai tim kesayangannya, suara kritis dari Anita itu dinilai banyak kalangan terlalu berlebihan, apalagi mempersoalkan pemain yang jelas-jelas memiliki darah atau keturunan Indonesia. Ya, proses naturalisasi selama ini bukan terjadi berdasarkan asal comot pemain asing, tapi mempertimbangkan darah atau keturunan yang dimiliki pemain seperti Kevin Dix, pemain yang memiliki darah Maluku dari kakek dan neneknya. Menurut kabar yang beredar, sedianya Kevin Dix akan menjalani prosesi sumpah sebagai WNI hari Kamis ini di Kedutaan Denmark. Lantas benarkah setelah disumpah sebagai WNI, Kevin otomatis bisa langsung bermain saat laga melawan Jepang nanti? Ada Kevin Dix yang baru udah selesai kalau nggak salah proses naturalisasinya, mudah-mudahan bisa main besok lawan Jepang. Tapi kabar terakhir katanya bisanya lawan Bahrain, lawan Arab, saya nggak tahu deh. Terus soalnya Bang J juga nggak bisa main karena akumulasi kartu, jadi ya berharap di belakang mungkin ada Hapner, ada Rizky Ridho, sama ada Verdong sih. Di kita tuh ada talent scoutingnya sendiri, jadi nyari misalnya sekarang pelatihnya Sintayong tuh request nih kira-kira butuh di posisi mana. Oke, misalnya back, dicari tuh sama talent scoutingnya back mana yang kira-kira keturunan Indonesia dan mungkin mau untuk membela timnas gitu kan. Kayak beberapa aja sebenarnya kayak si El Nyengir itu, Hilgers itu kan punya kesempatan untuk bermain di timnas Belanda, tapi dia tetap pilih timnas kita. Itu kan udah masalah hati nurani seseorang gitu loh. Di situ saya melihat bahwa ini ada satu upaya yang benar, men-triggernya dibalik malah. Jadi kita men-trigger teman-teman saudara-saudara kita sekarang yang lagi berjuang di liga nih untuk ini nih ada panutannya gitu. Ada panutannya untuk bisa duduk di timnas. Jadi akhirnya menurut saya sekarang Liga 1 bagus. Yeah. Bagus banget sekarang. Develop banget sejak Sintayong dan Pak Erick Thohir ini membangun timnas seperti ini. Menyindir apalagi menolak kebijakan naturalisasi memang akan menuai banyak reaksi. Apalagi di tengah pecinta sepak bola tanah air tengah bersatu padu mendukung timnas Garuda agar lolos Piala Dunia. Saking antusiasnya terbukti 2 pekan jelang laga melawan Jepang nanti, tiket masuk GBK sudah sold out. Bahkan sebagian fans fanatik timnas sudah membeli tiket untuk laga Indonesia melawan Arab Saudi di laga selanjutnya. Ya, dukungan dari manapun penting sih, tapi yang terpenting kan dukungan dari negara kita sendiri gitu. Jadi ketika waktu saya main juga, ketika main di GBK, kalau ada supporter yang banyak itu jadi nilai lebih sih untuk semangat. Apalagi rata-rata pemain itu pasti bawa keluarganya nonton di tribun, atau papa atau mamanya atau istri mereka. Jadi jadi semangat yang lebih sih buat mereka. Di tengah upaya keras PSSI mengejar sumpah WNI Kevin Dix agar segera bisa bermain untuk timnas Indonesia, kiper Martin Paes bahkan sudah mengabarkan tengah dalam perjalanan menuju Indonesia 10 hari jelang laga timnas Garuda melawan Jepang. Bahkan kabarnya Martin Paes yang akan pulang kampung ke Kediri, Jawa Timur, kediaman neneknya, sudah tiba di Jakarta sejak kemarin. Halo, selamat sore. Hi, how are you? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. It's like tall buildings as the chemicals that take us higher. Selain Martin Paes, kabarnya beberapa pemain juga akan menyusul untuk mengikuti sesi latihan bersama pelatih Sintayong. Apalagi laga melawan Jepang ini bukan tim kaleng-kaleng.
Tapi mesti secara strata permainan Jepang jauh berada di peringkat atas dibanding Indonesia, tapi bukan mustahil Rizky Ridho CS bisa menang atau paling tidak menahan imbang di GBK nanti. Apalagi jika kondisi pemain dalam kondisi bugar. Ya pastinya kalau kita lihat dari peringkat FIFA, dari pengalaman segala macam, tim Jepang udah kompak banget ya, apalagi kalau tim utamanya. Kewalahan itu pasti, tapi dengan kita main pertama di home lawan Jepang, dengan semangat anak-anak menurut saya bisalah lawan Jepang. Kan dia kayaknya udah pasti lolos ya, jadi mungkin bisa juga lapis keduanya kayak Kubo, Minamino juga belum tentu datang. Kalau memang lapis keduanya, aku optimis menang sih, gitu. Tapi kalau tidak, seminimal mungkin seri lah. Sementara jelang laga lawan Jepang, penampilan striker timnas Indonesia Rafael Struijk makin lama makin membaik dan produktif. Putra Norali Sudito yang banyak digilai fans wanita ini bahkan sudah memulai debut pertamanya di klub barunya Brisbane Roar Australia dengan manis. Rafael sukses mencetak gol bagi tim berkaos orange di negeri kanguru ini. Disallowed goal proved costly last week. It might again. Stroud scores! And he goes to celebrate with his new fans at the Den. Bagaimanapun harapan untuk menang di kandang sendiri lawan Jepang nanti begitu ditunggu-tunggu fans tim Garuda. Tua, muda, pria dan wanita akan tumpah memenuhi Stadion GBK tanggal 15 nanti. Lantas apa saja harapan selebriti di pertandingan melawan negeri Sakura nanti? Untuk tim nasional Indonesia nanti tanggal 15 main lawan Jepang. Pokoknya kita doain semua, kita akan hadir di GBK, pokoknya harus 3 poin.